Selamat pagi pemirsa, senang sekali saya Rahmaulia kembali hadir menyapa Anda dalam program berita Media Informasi Nusantara. Kami hadirkan rangkaian informasi aktual, inspiratif, dan penuh warna dari berbagai penjuru Nusantara, mulai dari peringatan Hari Jadi Kota Sukabumi yang ke-111 hingga Semarang Festival Budaya Nusantara dan ragam potret kehidupan masyarakat yang syarat makna. Mari kita mulai sajian berita pada pagi hari ini dengan informasi pertama dari Kota Sukabumi yang tengah merayakan momen istimewanya. Suasana peringatan Hari Ulang Tahun Kota Sukabumi yang ke-111 berlangsung semarak dan penuh apresiasi terhadap karya anak bangsa. Dengan tema Ayana Waktu dan Kota Sukabumi Bercahaya, peringatan ini menjadi momentum penting dalam mewujudkan kota yang bersih, cerdas, harmonis, dan berbudaya. Acara pembukaan ini digelar di Lapang Merdeka dan dihadiri oleh wali kota, wakil wali kota, serta berbagai elemen masyarakat lainnya. Untuk informasi lebih lengkapnya, kami akan terhubung dengan rekan kami, Queenie Zada Matila yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih Rahma. Di sini saya Queenie Zada. Saya sudah berada di lapangan Merdeka Kota Sukabumi. Bisa dilihat banyak sekali warga yang antusias mengikuti dan juga merayakan ulang tahun Kota Sukabumi. Dan juga di belakang saya ada juga Bapak Wali Kota yang ikut meramaikan dari acara ini. Menanggapi acara hari ini seru banget ya. Kita lagi di pembukaan HUT Kota Sukabumi yang 111. Tentunya rangkaian acaranya banyak sekali ya, tenan-tenan industri ekonomi kreatif di Kota Sukabumi. Ada Dekranasda, ada juga Batik Lokat Mala, Hasil kerajinan ya, ikon Kota Sukabumi. Jadi kita lebih kenal sama produk-produk yang ada di Kota Sukabumi. Tentunya kita juga sekarang salah satu isu di Kota Sukabumi itu kan lingkungan ya. Jadi hari ini kita dari Mojang Kota Sukabumi ikut serta dalam bersih-bersih Kota Sukabumi dalam rangka HUT Kota Sukabumi yang ke-111. Oke, sekarang saya berada di salah satu booth yang ada di lapangan Merdeka ini. Ini ada batik Lokat Malah, salah satu simbol yang ada dari tadi nih di acara ini. Boleh kita tanyain? Oh ya Kak, aku mau tanya nih tentang dari batik Lokat Malah ini sih. Apa sih kaitannya dengan acara dari ulang tahunnya Sukabumi ini? Mungkin yang berkaitan dari Batik Lokat Malah tentang sama acara ini ya, untuk mengangkat kearifan lokal dari sejarah nenek moyang kita yang tidak boleh dimusnahkan. Tentunya harus lebih dikembangkan. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan dari lapangan Merdeka. Saya Queenie Zada, kembali ke studio. Berikutnya, kami hadirkan informasi dari Jalan Sarasa, Kota Sukabumi, tempat terjadinya kecelakaan tunggal yang melibatkan seorang siswi pagi hari tadi. Korban dilaporkan kehilangan kendali saat berkendara karena kondisi tubuh yang kurang stabil. Kejadian ini terjadi tak jauh dari kawasan kampus IPB Sukabumi. Dan untuk informasi lebih lengkapnya, kita akan tergabung bersama rekan kami, Queenie Zada Amatila, yang sudah berada di lokasi. Baik, terima kasih Rahma. Saat ini saya Queenie Zada Matilah sedang berada di lokasi TKP, tepatnya di Jalan Sarasa Ciberem, Kota Sukabumi. Untuk korbannya sendiri itu adalah siswi dari salah satu SMA di Kota Sukabumi yang menabrakkan pohon yang berada di belakang saya. Kecelakaan yang disebabkan oleh dirinya sendiri atau yang disebutkan oleh kecelakaan tunggal. Untuk korbannya sendiri sudah dievakuasi oleh warga setempat dan juga guru dari SMA tersebut. Ya, nama saya Yudi Isnandi. Tadi pas saya mau ke bawah, ngelihat ada yang lagi tergeletak motornya kayak ketindih lah gitu. Pas saya lihat, katanya pusing, tabrakan ini sama pohon sih ketabraknya gitu. Pas saya coba tolongin lah gitu. Kayaknya kakinya kejepit gitu. Gak bisa bangun juga katanya dia. Pulangnya kemana saya tanya lagi, katanya ke Subang Jaya. Untuk saat ini kondisi anaknya sudah sebenarnya baik-baik saja, tidak ada luka serius, hanya mungkin memar-memar biasa dan mungkin dikarenakan kondisi siswanya yang agak kurang sehat dan mengalami blank saat mengendarai. Jadi ya mungkin itu penyebab utamanya, bukan karena kecelakaan atau apa, kecelakaan dengan orang lain atau apa, itu hanya murni kecelakaan tunggal. Seperti itu. Baik, itu saja yang bisa saya laporkan. Saya Queenie Zada Matilah, kembali ke studio.
Masih dari kampus IPB University, kali ini suasana lebih semarak dan penuh warna. Festival Budaya Nusantara ke-16 yang diselenggarakan oleh mahasiswa komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University menjadi panggung pelestarian budaya yang sangat mengagumkan. Salah satu penampilan yang mencuri perhatian datang dari Pulau Dewata, Bali dengan tarian tradisional dan semangat generasi mudanya dalam menjaga kelestarian lokal. Liputan lengkapnya akan disampaikan oleh rekan kami Anissa Mulyono yang berada di lokasi. Halo pemirsa media informasi Tarara, saya Anissa Mulyono melaporkan langsung di alun-alun Kota Bogor dalam rangka acara Festival Budaya Nusantara ke-16. Tepat di belakang saya sebuah penampilan yang diminati dan dinanti-nanti, yaitu penampilan budaya Bali. Lewat tarian legong sepat dan cerita calon arang dan tarian terakhir dari Janger, hal ini menunjukkan bahwa tradisi Bali masih hidup dan terus berkembang di panggung masa kini. Bali memang tak pernah gagal dalam mencuri perhatian. Dan kali ini bukan karena keindahan pantainya, tetapi melalui panggung budaya. Di Festival Budaya Nusantara ke-16 yang diselenggarakan oleh mahasiswa komunikasi digital dan media Sekolah Vokasi IPB University, Bali tampil secara total, mulai dari busana yang penuh warna, musik tradisional yang menggugah, hingga 3 tarian yang masing-masing menyampaikan pesan yang berbeda. Tari Legong Sapat membuka rangkaian penampilan. Gerakannya lemah lembut mulai, sorotan mata yang tajam, serta kibasan kipas yang tidak pernah lepas dari genggaman menjadi daya tarik utama. Yang menarik, para penari tersebut bukanlah penari profesional. Mereka adalah mahasiswa yang telah berlatih dengan tekun dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu kurang lebih 4 bulan. Penampilan dilanjutkan dengan tari calon arang, sebuah tarian yang mengisahkan pertarungan klasik antara kebaikan dan kejahatan. Tanpa panggung megah maupun pencahayaan istimewa, atmosfer pertunjukan tetap terasa kuat. Kabut tipis dari dupa tradisional dan iringan gamelan yang bertalu-talu menciptakan nuansa mistis di tengah area terbuka alun-alun Kota Bogor. Meskipun mengangkat cerita legenda, pementasan ini ditampilkan secara adaptif oleh generasi muda dengan pendekatan sederhana namun penuh makna. Kenapa kita ngambil tema Pesta Citra Dewata? Pesta itu artinya festival. Citra itu keindahan, dan Dewata itu Pulau Dewata. Jadi kita tuh pengen nampilin ciri khas Bali, yaitu Pulau Dewata, dengan festival keindahan Pulau Dewata gitu. Oke, apa sih pesan atau makna yang disampaikan dari 3 tarian tersebut? Kalau dari 3 tarian tersebut, yang pertama kan kita tarian Legong. Legong itu awalnya untuk tarian pembuka. Yang awalnya itu tarian untuk ritual-ritual gitu. Tapi seiring berkembangnya zaman, tarian legong itu bisa dikreasiin, yaitu legong sampat. Nah, kita jadinya bawakan legong sampat. Nah, ini memaknakan pembukaan. Terus yang kedua, kita ngebawain calon arang. Nah, calon arang ini cerita tentang seorang janda yang punya anak, dan anaknya nggak ada yang mau nikahin. Nah, terdengarlah tuh berita ke Raja Erlangga. Dan Raja Erlangga itu mengutus Barada untuk melawan calon arang. Di sini kita pengen mengambil makna bahwa musuh terbesar dari diri kita adalah diri kita sendiri. Jadi kenapa kita di akhir ada tulisan merdeka? Karena rasa malas, rasa ambisius, rasa itu harus kita lawan dengan kita sendiri. Yang terakhir ada tarian Janger. Nah, di tarian Janger itu melambangkan kegembiraan dan tarian penutup begitu. Oke. Apa pesan pertama saat melihat penampilan dari budaya Bali? Yang pertama seru, keren, kreatif banget. Pokoknya keren banget sih ya. Kerja keras banget sih kayaknya ya. Kerennya pokoknya IPB KMN ya. Oke, ada nggak bagian pertunjukan yang paling ibu menarik gitu dari? Ada sih pas yang keluar ogo-ogo, terus kayak ngomong matanya gitu kan serem gitu ya, kayaknya agak deg-degan, kayak ke bawah suasana gitu sih.
Oke, terima kasih Ibu. Sama-sama. Festival Budaya Nusantara tidak hanya menjadi panggung seni, tetapi menjadi ruang ekspresi untuk generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan mereka terhadap budaya di Indonesia. Dan dari Bali kita belajar bahwa tradisi masih bakal hidup jika kita terus menjaga, melestarikan, dan terus menampilkan untuk berkembang di panggung masa depan. Saya Anissa Mulyono melaporkan langsung untuk Media Informasi Nusantara dan kembali ke studio. Masih di Sukabumi, kali ini kami akan mengajak Anda melihat lebih dekat bagaimana IPB University Kampus Sukabumi memanfaatkan ilmu dan lahan yang dimilikinya untuk mendukung ketahanan pangan melalui peternakan yang terpadu. Tak hanya menjadi tempat belajar saja, unit peternakan ini juga berkontribusi dalam menghasilkan produk ternak berkualitas untuk masyarakat sekitar. Berikut laporan lengkapnya dari rekan kami, Renaldi Ciptanda Fatia, langsung dari lokasi. Baik, terima kasih Anissa. Saat ini saya sedang berada di salah satu kawasan di IPB yang dimana ini tuh adalah salah satu kandang close house milik IPB yang isinya itu di dalamnya terdapat ayam boiler atau ayam pedaging. Nah, jadi kawasan peternakan IPB ini sendiri itu dikelola langsung oleh para dosen dan juga mahasiswanya. Namun tidak untuk hanya pembelajaran saja, tapi hasil-hasil ternak di sini pun bisa digunakan atau dimanfaatkan oleh warga-warga sekitar yang ada di dekat kampus IPB Sukabumi. Pada usia 0 hingga 3 hari, suhu kandang harus dijaga stabil di kisaran 30 hingga 32 derajat Celcius. Pemanas otomatis digunakan untuk menjaga kestabilan suhu ini. Sistem cerdas ini memungkinkan suhu disesuaikan sesuai kebutuhan. Dan alat akan menyala otomatis saat suhu turun dari ambang batas. Baik pemirsa, sekarang saya sedang bersama salah satu dari anak ayam yang berada di kawasan peternakan IPB ini. Dan diberitahu oleh pengelolanya bahwa anak ayam ini baru berusia 0 hari karena baru datang tadi malam gitu pemirsa. Lihat betapa lucunya ayam-ayam yang ada di sini dan dikelola selama kurang lebih 1 bulan untuk dibesarkan di sini pemirsa. Perawatan kesehatan ayam dilakukan secara intensif. Pada siang hari, ayam diberi antibiotik untuk mencegah infeksi. Sedangkan sore harinya, mereka mendapatkan vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh. Air minum mereka juga diselingi dengan kaporit selama 24 jam untuk menjaga kebersihan. Kemudian diganti dengan air tawar seperti pemberian vaksin alami. Pakan yang diberikan pun tidak sembarangan. Hanya pakan dengan kualitas tinggi dan kandungan protein yang mencukupi yang digunakan untuk menunjang pertumbuhan optimal. Kelembapan kandang juga kadang dikontrol dengan ketat. Kadar ideal dijaga minimal 65% dengan kondisi lantai kandang selalu diupayakan tetap kering agar tidak menjadi tempat berkembangnya bakteri dan penyakit. Perkenalkan, nama saya Bayi Cahaya Saputra. Saya di sini sebagai kepala kandang. Kita sistem pengelolaan budidaya mungkin lebihnya kayak industri. Kalau untuk penjagaan kita yang penting kita menjaga suhu mungkin di sini. Baru kita di sini kandangnya kandang close house. Ya seperti itu aja kalau untuk itu. Kenalkan, nama saya Panji Mardika dari TNK 59. Kita paling kayak ngasih makan, bersih-bersih kandang. Terus juga banyak lagi sih selain itu kayak ngurus kayak ada sekamnya, pembelian pakannya juga kayak gitu. Jadi dengan sistem yang terkontrol dan juga pendekatan edukatif, peternakan unit kampus IPB Sukabumi ini bukan menjadi sarana pembelajaran atau praktikum bagi mahasiswa saja nih, namun juga hasil ternak atau hasil yang daging yang dihasilkan dari close house ayam di sini tuh menjadi manfaat bagi warga-warga sekitar yang ada di sekitaran kampus IPB Sukabumi. Pokoknya hasil daging yang bagus, pakan-pakan ternak yang berkualitas itu adalah gabungan dari ilmu, kedisiplinan, dan juga rasa kepedulian nih terhadap lingkungan yang ada di kampus IPB Sukabumi ini. Baik, saya Renaldi Ciptanda Fatia melaporkan untuk Media Informasi Nusantara. Usai
Itulah informasi yang menarik dari Peternakan Terpadu IPB Kampus Sukabumi. Jangan kemana-mana pemirsa, karena setelah ini kami akan hadirkan suasana segar dari kawasan Sempur Bogor, tempat favorit warga untuk mengawali pagi di akhir pekan. Tetap bersama kami di Media Informasi Nusantara. Setiap hari, terik matahari selalu menyambut, bikin kulit jadi kusam dan terasa panas. Kulit yang tak terlindungi mudah terkena dampak sinar UV, kusam, noda hitam, bahkan bikin wajah kamu tampak lebih tua. Kini, saatnya lindungi wajahmu dari sinar matahari dengan sunscreen yang tepat. Beauty Filter Sunscreen, lebih dari sekedar sunscreen. Perlindungan yang maksimal dengan kombinasi sunscreen, tone up, dan primer dalam satu langkah. Lembut, ringan, dan langsung meresap, membuat wajah terlindungi tanpa rasa lengket. Kulitmu jadi cerah, terlindungi, dan bebas kusam setiap hari. Percayakan perlindungan kulitmu pada Wardah UV Shield Sunscreen. Wajah cerah terlindungi siap hadapi harimu. Masih bersama kami di Media Informasi Nusantara. Memasuki akhir pekan, tak ada salahnya untuk meluangkan waktu sejenak untuk menyegarkan tubuh dan pikiran. Pilihan aktivitas ringan di ruang terbuka bisa menjadi salah satu cara sederhana untuk mengisi hari libur dengan penuh energi positif. Salah satu rekomendasinya bisa Anda temukan di Kota Bogor, tepatnya di kawasan Sempur, yang setiap paginya ramai dikunjungi oleh warga untuk berolahraga maupun sekedar bersantai saja. Untuk mengetahui suasana di pagi hari, mari kita simak laporan dari rekan kami Anissa Mulyono langsung dari lokasi. Baik, selamat pagi Queenie dan selamat pagi untuk pemirsa di rumah. Saat ini saya sedang berada di kawasan Sempur Bogor, sebuah ruang publik yang tidak hanya menjadi tempat untuk berolahraga, tapi menjadi titik temu antar berbagai aktivitas. Sejak matahari belum sepenuhnya terbit, masyarakat Bogor sudah berdatangan ke daerah sini. Mereka untuk berjogging, mungkin senam, bahkan mereka quality time bersama keluarga. Di balik hijaunya pepohonan dan udara sejuk pagi, semangat warga Bogor untuk hidup sehat sangat kuat di kawasan ini. Kawasan Sempur menjadi kawasan yang ramah keluarga bahkan komunitas. Tak hanya fasilitasnya yang seperti jogging track bahkan lapangan terbuka, tetapi menjadi ruang interaksi sosial bagi masyarakat bahkan komunitas olahraga dan pegiat seni. Apa sih membuat Anda suka datang ke sini untuk aktivitas? Paling kalau untuk datang ke sini karena emang lagi banyak yang jogging aja gitu ya, karena pengen hidup sehat juga gitu. Kayak biasanya kegiatan apa saja yang dilakukan di sini? Paling saya di sini jogging bareng teman-teman saya, atau gak jalan-jalan santai, atau gak paling jajan gitu kan. Sana di sini juga banyak tukang jualan gitu. Kenapa sih pilih Sempur sebagai tempat latihan? Karena tempatnya tuh enak gitu ya, terawat juga. Terus tadi yang saya bilang juga banyak tukang jualannya. Gitu aja sih. Tantangan tersendiri saat latihan di ruang terbuka ini? Tantangannya paling kayak misalnya saya lagi jogging gitu bareng teman-teman, paling hujan gitu, hujan gede, paling gak ada tempat buat berteduh gitu. Atau kalau lagi panas ya panas banget, itu doang. Lalu sih apa kegiatan yang Bapak lakukan hari ini? Hari ini itu adalah me time bersama keluarga. Oke, kenapa memilih tempat Sempur ini untuk menjadikan buat me time? Karena Sempur itu menjadi ikon bagi Kota Bogor. Kan biasanya kan di Tugu Kujang, nah sekarang di Sempur. Apalagi sekarang ada alun-alun, tadi juga dari alun-alun sih. Oh, dari alun-alun. Berarti setelah ini ada mau kegiatan apa lagi nih selain jalan-jalan keliling ini? Oh, seperti biasa mencintainya.
Ya. Oke, terima kasih. Di kawasan Sempur ini dapat kita lihat bahwa untuk menjaga kesehatan tidak harus selalu mahal dan menggunakan alat mewah. Cukup kalian pergi ke ruangan terbuka dan melakukan aktivitas ringan bersama teman dan keluarga. Yang penting konsisten. Suasana Sempur ini memperlihatkan bahwa ruang publik yang nyaman dapat memberikan warga-warga untuk selalu berinteraksi, bertemu, bahkan membangun hubungan antar warga. Mulai dari anak-anak, bahkan orang tua. Yang penting mereka memiliki ruang gerak dan caranya masing-masing untuk menikmati akhir pekan ini. Pemerintah Kota Bogor dan warganya tampaknya berhasil membangun kawasan Sempur ini menjadi kawasan yang nyaman, tertib, bersih, dan aman sehingga dapat digunakan oleh semua kalangan. Semoga kawasan Sempur ini tetap terus dijaga dan menjadi contoh bagi kota-kota lain sehingga dapat dikatakan bahwa ruang publik yang hidup dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Dari Kota Bogor, saya Anissa Mulyono untuk melaporkan Media Informasi Nusantara. Menutup rangkaian berita pada pagi hari ini, kami ajak Anda untuk menikmati keindahan alam Sukabumi. Di akhir pekan, Curug Bibijilan ini menjadi destinasi yang banyak dikunjungi oleh wisatawan. Air terjun ini terletak di kaki Gunung Salak, tepatnya di Desa Kertaan Sana, Kecamatan Nyalindung, Kabupaten Sukabumi. Bagaimana pesona dan suasana di lokasi? Kita simak liputan dari rekan kami, Queenie Zeda Amatila, langsung dari Curug Bibijilan. Selamat datang di Curug Bibijilan. Media Informasi Nusantara, saya Queenie Zada Matila melaporkan langsung dari Curug Bibijilan, Sukabumi, Jawa Barat. Destinasi ini buka dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore waktu Indonesia bagian Barat. Dengan harga Rp10.000 saja, kalian bisa langsung menikmati panorama air terjun yang sangat memukau mata, seperti yang ada di belakang saya. Air terjun ini mengalir dari Gua Buni Ayu dengan ketinggian sekitar 10 meter. Airnya jernih, tenang, dan menyegarkan. Dikelilingi oleh hutan pinus yang rimbun, kawasan ini menjadi tempat yang pas untuk bersantai sambil menikmati udara segar. Selain menikmati keindahan curug, pengunjung juga bisa mencoba berbagai aktivitas seru seperti flying fox, berkemah, outbound, hingga bermain di kolam alami yang terbentuk secara natural. Apa yang membuat kakak tuh tertarik buat datang ke Curug Bibijilan ini? Awalnya sih lihat di TikTok, terus ngelihat view-nya bagus banget gitu. Terus nyobain datang ke sini, terus ada beberapa curug juga gitu, ada 7 curug kalau nggak salah. Menarik gitu buat saya orang Bandung yang jarang jauh gitu kalau ke curug-curug gitu. Sebelum berangkat, pastikan tubuh dalam kondisi prima, kendaraan dalam keadaan baik, dan bawalah perlengkapan pribadi seperti baju ganti, obat-obatan, camilan, dan air minum. Yang tak kalah penting, mari kita jaga kelestarian alam bersama, buang sampah pada tempatnya, dan jangan sampai merusak fasilitas ataupun ekosistem yang ada. Apa sih yang membuat kalian di sini tuh tertarik datang buat ke Curug Bibijilan? Karena pemandangannya indah, bagus, terus dingin juga ya. Iya, buat ngadem tiis, enak. Oh gitu, oke. Terus kalau kesan pertama kalian tuh lihat air terjun di sini tuh gimana sih? Kayak wow banget, bagus gitu. Bagus. Kalian berenang tapi? Enggak. Oh enggak. Takut tenggelam. Gitu. Jadi bagus aja buat healing gitu ya. Apa saja sih upaya yang dilakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan di sekitar Curug Bibijilan ini? Pertama kita menjaga kebersihannya, terus memelihara pohon-pohonnya juga supaya jangan ada yang nebang, terus menjaga kelestarian alam supaya jangan sampai ada yang berburu kayak burung, kayak hewan-hewan yang di sekitar sini, terus monyet, terus lutung, banyak kan di sini situ.
Jadi itu kita larang untuk orang-orang yang berburu ke sini. Untuk sampah-sampahnya juga mungkin ya kayak. Sampah-sampah ya. Dengan keindahan alam dan beragam aktivitas seru yang berada di Curug Bibi Jilat, ini adalah pilihan tepat kalian untuk menikmati akhir pekan bersama sahabat maupun keluarga. Saya Queenie Zadamatilah melaporkan dari Sukabumi, Jawa Barat. Demikian rangkaian informasi yang telah kami hadirkan untuk Anda pada pagi hari ini, mulai dari semarak perayaan kota hingga potret budaya, pendidikan, dan keindahan alam di tanah air. Semoga kabar-kabar ini memberi wawasan dan semangat baru bagi Anda. Saya Rahma Aulia beserta seluruh tim Media Informasi Nusantara, mohon pamit undur diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.